Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Ajarin Ramadina, NIM C01120138 dari kelompok 4 CSL. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang tata cara atau teknik cara penulisan obat, di mana ada dua skenario. Di mana skenario pertama, seorang anak datang yang berusia 1 tahun dengan keluhan demam demam selama 3 hari, di mana dalam pemeriksaan fisiknya itu semuanya normal kecuali temperatur suhunya sekitar 37,8 derajat Celcius dengan berat badan 10 kg. Yang pertama, saya disuruh untuk menyebutkan dua jenis obat dari kelompok antipiretik buat anak, yaitu ada ibuprofen dan juga ada paracetamol sirup. Yang kedua, memutuskan pemberian satu jenis obat dan sediaannya, di mana saya memutuskan untuk memberikan paracetamol sirup kepada anak tersebut. Yang ketiga, menuliskan resep secara rasional lengkap dan juga rasional lengkap. Nah, yang pertama, di sini ada bagian dari inskripsio, di mana di inskripsio ini terdapat nama dari dokter tersebut, kemudian nomor SIP-nya yang valid, kemudian ada STR-nya, kemudian tempat dokter itu praktek atau jalan rumah sakit atau puskesmasnya. Nah, kemudian ada nomor telepon yang dapat dihubungi serta jadwal dari jadwal dokter untuk pemeriksaan di rumah sakit tersebut. Nah, seperti ini contohnya Senin sampai Jumat. Nah, dan juga beserta dengan jamnya. Nah, kemudian di sini itu ada bagian dari invokasio. Oh ya, tidak lupa juga di sini ada nomor atau tanggal penulisan obat. Kemudian di sini ada ada invokasio, di mana ada R kecil. Di sini itu biasa disebut dengan resepi. Resepi itu adalah terima atau biasa kita sebut dengan bahasa Indonesia yaitu terimalah. Nah, kemudian di sini itu ada prescription, di mana ada resep pengobatan, di mana ada di sini ada obat. Di sini ada paracetamol 120 mg per 5 ml sirup nomor 1. Nah, di sini ada signature. Kemudian di sini ada 3DD1 atau 3 kali 1 atau 3 kali 1 dalam sehari setelah makan. Nah, kemudian kita berikan juga di mana di subskripsinya itu terdapat tanda tangan atau paragraf. Nah, di sini kita kasih penutup agar tidak tidak ditambah obatnya oleh pasien atau orang lain. Nah, kemudian yang bagian sini itu ada bagian pro-nya. Di bagian pro-nya ini terdapat identitas pasien, di mana di sini ada namanya Rina, umur 1 tahun, berat badan 10 kg. Terus alamatnya, sebenarnya alamatnya di sini bisa tidak dituliskan. Tapi kalau misalnya itu pemberian obat yang ada tentang narkotikanya, kita harus mesti untuk menuliskan alamat tersebut. Nah, selanjutnya kita lanjut ke skenario kedua, di mana ada seorang laki-laki berusia 40 tahun berprofesi sebagai supir datang ke puskesmas dengan keluhan bercak dan bentol pada badan disertai rasa gatal sejak 3 hari yang lalu sehabis makan ikan tongkol. Nah, pemeriksaan fisik dalam batas normal, status efloresensi, tampak makula eritema atau urtikaria, di mana tugas saya yang pertama menyebutkan dua jenis obat dari kelompok antihistamin buat dewasa. Jadi saya mengambil dua obat, yaitu chlorpheniramine yang 4 mg per tablet, kemudian dan Lortadin 10 mg. Nah, yang kedua, memutuskan pemberian satu jenis obat dan sediaan yang dipilih. Jadi saya memilih chlorpheniramine yang sebanyak 4 mg itu jadi kalau misalnya kita ambil chlorpheniramine yang 4 mg itu, kita bisa menyuruh pasien untuk meminum 3 kali 1. Sedangkan kalau kita mengambil Lortadin tadi itu yang sebanyak 10 mg, kita bisa memberikan kepada pasien sebanyak 1 kali 1. Nah, jadi saya bisa ambil di sini chlorpheniramine yang sebanyak 4 mg. Nah, yang ketiga, menulis resep secara rasional, lengkap dan terbaca. Nah, yang pertama di sini itu ada bagian dari inskripsio. Nah, yang saya sudah bilang tadi, inskripsio di sini itu ada nama dari dokternya,
terus ada nomor SIP-nya yang valid, kemudian ada STR-nya, nomor STR, terus ada tempat alamat dari alamat praktik pasien, alamat praktik dokter, kemudian ada nomor telepon dari rumah sakit atau dokter tersebut. Kemudian di sini ada dari jadwal praktik dokternya, di mana Senin sampai dengan Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 WITA. Nah, kemudian di sini tuh ada bagian dari invokasionya. Tidak lupa juga di sini ada bagian dari tanggal pembuatan, tanggal pemberian obat atau tanggal peresepan obat. Nah, di sini tuh ada bagian dari invokasionya, di mana di sini ada R kecil, di mana ini resepi atau terimalah. Kemudian di sini tuh ada bagian dari prescription, di mana di sini ada resep obat, di mana ada klorfeniramin 4 mg tablet nomor 12. Nah, di mana sini ada signatur 3DD1 atau 3 kali 1 setelah makan. Jadi kita bisa minum di sini dalam waktu 3 kali dalam sehari. Nah, di sini diminum setelah makan. Kemudian di sini bagian dari subscription, di mana di sini ada bagian dari tanda tangan atau paraf untuk menandakan bahwa dokter tersebut itu dalam keadaan sadar. Nah, kemudian di sini ada penutup agar tidak kenapa kita beri penutup? Agar tidak ditambah obat oleh pasien atau orang lain. Nah, kemudian untuk di bagian pro bawahnya ini ada bagian dari identitas lengkap dari pasien, di mana ada namanya, terus ada umur dan juga alamat. Nah, yang saya sudah bilang tadi, alamat sebenarnya tidak perlu dituliskan, tapi kalau kita menulis resep tentang pemberian obat narkotika, maka kita wajib untuk menanyakan alamat pasien. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.